Hai The Guardians, selamat datang lagi di SGN. Tadi kita habis ngonten membership yang tentang geopolitik Geopolitik. luar negeri dan Indonesia juga. ngeri ya. Ngeri SGN sih. ini beraneka macam pembahasan ya. Ngeri, Tapi ngeri, sebelum ngeri, itu ngeri. pinjam dulu 100. Apa sih? Apa? Gede lu bilang jika pantun lu tuh pantun lu. Pinjam dulu 100. Nah itu dia. Oke. Pinjam dulu 100 guys. Nah Oke, lanjut. ini kebanyakan serius. Dari tadi kita tegang banget Iya, soalnya tegang kontennya banget. kan. Kontennya agak sensitif. Sensitif. Jadi kayak Bukan harus agak sih. sensitif banget sih. Dolar kuning semua tadi itu mah. Jadi konten kali ini kita mau ngebacain Q&A dari kalian yang belum kita jawab karena ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tadi udah di list-listin sama Ratna, terus mulai di bener-benerin juga karena ada konten-konten yang terlalu sensitif juga. Jadi mungkin kakak boleh terima apa enggak jawaban, maksudnya pertanyaannya. Berterima kasih. Jadi Lamaran maksudnya lu. kalau kakak ngerasa nggak nyaman gitu, gue nggak bisa jawab ini gitu. Oh, Gue nggak setuju pertanyaan yang terlalu nyeleneh gitu. Kamera sebelah situ. Oke, ke sini. gitu. Boleh. Atau Jadi kakak saya boleh menolak ya. boleh menolak dan boleh ngasih 100 sih ya. Ah, Enggak. harusnya gue pinjam 100. Boleh minjem 100 sih. Apaan sih kak? Kalau gitu tapi Ratna kayak nggak menunjukkan siapa yang nanya nih. Jadi ya siapapun yang nanya ya udah. Gak ada pertanyaan pertama. Oke. Boleh minjem 100. Oh iya, kita mau announce juga kalau kita sekarang udah nggak ngebahas Divine Series lagi ya guys. Divine Jadi Series. lebih ke geopolitik nih. Iya. Kenapa tuh kak? Kenapa kita berhenti dari Defense Series? Karena gue rasa ada yang lebih harus diprioritaskan. Karena gue rasa gue harus lebih mempelajari politik di ya dunia lah. Karena gue rasa kita ini memasuki fase bahkan banyak masalah ke depan. Jadi gue rasa ya gue lebih berpikir kayak better gue mencari informasi-informasi dari luar untuk gue bisa sharing ke kalian supaya kalian tahu harus melakukan apa nih ke depan. Iya. Gitu, yang lebih bermanfaat untuk sekarang lah. Jadi karena waktu gue terbatas. Waktu gue terbatas karena banyak kerjaan juga kan. Jadi gue akan memanajemen waktu gue untuk yang penting-penting dulu lah. Termasuk sharing ke kalian tentang ke depan tuh akan seperti apa sih gitu. Pergerakan. Iya, akan ada masalah-masalah apa aja sih supaya kita punya rencana kewaspadaan gitu terhadap sesuatu yang mungkin membahayakan buat kita dan buat keluarga atau buat siapapun itulah. Di situ sih. Iya, apalagi kondisi dunia saat ini udah panas banget lah ya. Terus juga terakhir IS dan HAM kan juga lagi memanas juga dan segala macam. Terus di Rus sama UK juga lagi panas juga gitu. Dan secara aku pribadi juga sangat gelisah dan setelah sharing sama Kak Adam juga bilang ternyata ada pergerakan-pergerakan di Indonesia ini guys. Jadi gue mungkin spill dikit aja. Spill dikit boleh Tika. Ya intinya gue ngerasa banyak pergerakan brainwash yang benar-benar membuat orang-orang yang pada akhirnya untuk bertindak anarki. Mungkin dari dulu udah ada Kak Adam. Iya memang udah ada. Tapi ini akan lebih kental, lebih banyak yang terhasut yang pada akhirnya akan membuat sebuah pemberontakan di negara Konoha. Jadi step by stepnya kurang lebih gambaran garis besar aja ya. Pas gue cari tahu itu negara Konoha ini akan mengalami fase perang saudara dulu. Jadi step pertama itu perang dunia terjadi. Nah setelah perang dunia terjadi berapa momen kita akan menghadapi perang saudara atau pemberontakan yang dilakukan oleh si putih inilah. Karena si putih ini hasil dari brainwash, makanya dia anarki. Kita nggak bisa nyalain 100% mereka. Tapi ini mereka udah di brainwash. Bukan ajarannya juga yang salah. Lebih tepatnya adalah dogma-dogma yang pada akhirnya dogma tersebut disusupin kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan yang pada akhirnya membuat pengorbanan si orang-orang ini untuk melakukan tindakan
baik pengorbanan secara anarki, tak peduli nyawa mereka seperti apa ke depan gitu loh. Berarti mereka emang udah sengaja dirancang, di brainwash untuk pasukan siap mati gitu lah ya. Iya. Tapi malah mereka menyerang saudara sendiri gitu ya Kak ya? Iya, lebih ke pemberontakan lebih tepatnya. Pemberontakan, ada yang pro pemerintah Konoha, ada yang pro ke situ. Akan pecah. Kalau lu tanya pecahnya pecah banget gak sih Kak? Bakal pecah banget. Dan kalau ditanya bisa dihindarin gak? Bisa dihindarin gak Kak? Nggak bisa. Sulit, ini harus terjadi. Dan harus terjadi. Makanya dari itu gue cuman bisa kayak memberikan kisi-kisi dan informasi-informasi ke kalian lah, berdasarkan yang gue tahu, berdasarkan yang gue tahu nih dari intelijen astral gue, gitu, dari intelijen astral gue, yang dimana informasi tersebut bisa gue sampaikan ke kalian untuk gue sharing, gitu, supaya kita sama-sama belajar dan bersiap gitu aja. Tapi jangan kemelekatan. Iya. Santai aja. Kalau kalian tanya, kalian udah nyiapin apa aja? Nggak ada. Cuman planning aja. Jadi kalau terjadi apa-apa, gue udah siap. Cuman planning. Kalau tanya takut nggak? Enggak. Biasa aja. Gue bener-bener kayak biasa aja. Gue hidup seperti biasa aja, tapi tidak ada melekat kemanapun. Tapi yang harus gue pesanin ke kalian ya, untuk sementara ini, kalian harus memang belajar dari segi agama-agama deh. Saran gue gitu, tapi belajar untuk belajar secara kritis ya, jangan belajar secara semua dogma negatif itu kalian terima. Itu yang harus kalian waspadain gitu loh. Jadi banyak belajar aja sekarang supaya kalian tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Pokoknya di situ. Dan kalaupun memang kalian ke depan merasakan ada sebuah gerak-gerik yang mencurigakan, kalian takut misalkan ngelaporin ke aparat negara Konoha gitu, kalian bisa DM gue lah. Bisa DM gue, mungkin gue bisa informasi secara YouTube nanti atau gimana gitu. Pokoknya atau komen juga atau komen nggak apa-apa. Jadi silakan untuk tidak cuek dan jangan terlalu mikirin duniawi aja. Oke, ingat kita hidup itu bukan tentang duniawi aja. Dan jangan berpikir ya kalian akan bahagia aja di dunia gitu, jangan. Kita nih setiap orang itu punya takdir, punya jalan cerita yang belum tentu bahagia gitu. Jadi ada tugas-tugas tertentu mungkin kalian lahir. Jadi jangan cuek aja sih, poinnya di situ. Dari gue sih itu. Oke, untuk yang lebih detailnya dan lebih sensitifnya dibahas di konten yang sebelumnya ya Kak ya. Karena kita sendiri juga khawatir kalau di YouTube ini kan punya rules juga ya guys. Jadi bisa aja YouTube-nya di take down atau segala macam. Jadi makanya kita naruhnya di membership gitu. Iya. Ada lagi nggak tambahan Kak sebelum masuk ke Q&A? Cuman itu aja sih kalau dari gue sih. Pokoknya lebih waspada aja lah. Gitu. Gue akan selalu ingetin kalian lebih waspada, lebih kritis, lebih simbang aja. Udah. Gitu. Oke, masuk ke Q&A. Pertanyaannya dari nggak ditulis, tapi dia nanya, apakah perang dunia itu benar bakal ada? Ya tentu benar. Sudah terjadi 2 kali dan ini akan jadi ketiga kalinya. Yap. Oke, ada tambahan lagi nggak atau itu udah cukup? Pokoknya saya thank you buat kalian yang sudah kirim pertanyaan ke SGN Entertainment. Thank you. Pertanyaan kedua, di konten sebelumnya yang berjudul Attack on Titan adalah Ya'jud dan Ma'jud. Ada hubungannya nggak sih dengan zombie? Ada hubungannya. Ini kan balik lagi ya, berdasarkan penelitian kita pastral itu, kita tuh bakal diserang sama ya makhluk ya, sebenarnya gue rasa manusia itu sendiri. Tapi dengan konteksnya si manusia ini udah nggak sadar, tapi dia anarki. Jadi ada hubungannya sebenarnya. Contoh kalau kalian nonton Titan nih, Titan itu kan
banyak raksasa kan, banyak raksasa dan dia nggak ada ekspresi tapi dia ngancurin. Iya. Nah sama di saat kita ngebahas tentang Yajuj dan Majuj versi yang gue ketahui ya, itu adalah manusia itu sendiri tapi mereka udah nggak sadar kayak mereka tuh bukan berdasarkan anarki. Poinnya di situ. Lanjut. Untuk cara mereka ke tahap itu belum tahu ya Kak. Apakah itu memang mereka manusia purba mungkin atau karena virus atau apa? Udah gimana tuh Kak? Balik lagi kan pernah gue bahas dari dari sudut pandang yang gue teliti ya. Iya. Akan terjadi sebuah nuklir dulu dar gitu kan. Terus menghancurkan sebuah wilayah di mana wilayah es itu terdapat sebuah entah gue nggak tahu sesuatu yang purba. Dia hidup lagi dan dia mungkin akhirnya menularkan sebuah virus-virus. Gue nggak tahu makhluk seperti apa. Kan gue pernah bahas tuh kayak manusia purba. Iya. Oh nggak salah. Iya, Dan dia benar. kayak ya gitulah kayak aktif. Dia makan manusia makhluk hidup Dia atau me- dia menyebarkan virus? Dia menggigit dan menyebarkan di situ. Berawal dari makhluk itu. Ngerti. Mati. Lanjut, ini pertanyaan ketiga ada hubungannya juga sama yang sebelumnya. Nah di konten Attack on Titan itu kan menurut kakak Ya'juj Ma'juj akan datang sebentar lagi tuh. Nah di saat umur kita berapa dan berapa tahun lagi? Wah kebetulan gue bukan ini bukan peramal nih saya, jadi nggak tahu untuk tepatnya gue nggak tahu, tapi yang jelas akan di setelah Perang Dunia 3 gitu, perang akhir zaman dulu. Setahu gue sih perang akhir zaman dulu sih, perang akhir zaman dulu baru gitu, baru dia keluar. Oh berarti Perang Dunia Ketiga, terus akhir zaman, baru Ya'juj Ma'juj gitu ya Kak ya? Nah jika emang waktunya kurang dari 20 tahun lagi, apakah nggak lebih baik dibuatkan konten khusus Ya'juj Ma'juj sendiri supaya kita mendapatkan pengetahuan untuk menghindarinya ataupun untuk menghadapinya? Boleh, bakal gue buat. Yang penting gue minta syarat satu sih. Jadi gue akan melakukan yang terbaik yang bisa gue lakukan secara yang bisa semampu gue lah ya. Tapi gue harap kalian juga loyalitas sama kita untuk terus nonton gitu. Apa yang kita produksi di SGN, pokoknya di situ aja sih. Jadi ya kalau ada waktu gue akan bikin sih. Lanjut. Pinjam 100 nggak ya? Nggak. Tapi pinjam 100. Oke. Enggak 100 sih. 1 juta. 1 juta cukup sih. Tapi dia si Gede juga bilang ada pantunnya lagi apa? Gede pantunnya? Ini kalau 1 juta. Ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Jangan lupa. Biar tidak ada dusta. Biar tidak ada Biar dusta tidak ada dusta di di antara antara kita, pinjam dulu 1 juta rupiah. Kok lu hafal semua ya pantun-pantun itu ya? Jangan-jangan Anda salah satu pelakunya ya? Iya. Lanjut. Tentang Dukon. Apakah yang dimaksud Dukon itu perang nuklir atau jatuhnya asteroid ke bumi yang menyebabkan semua teknologi akan mati? Lebih ke perang nuklir sih nanti. Hmm. Perang nuklir. Di saat perang nuklir ya semua chaos lah ya. Oke. Di situ. Dijawab ya. Bukan asteroid ya. Kalau gue rasa enggak sih. Enggak. Tapi mungkin juga kan lagi pemanasan global dan segala macam. Enggak. Asteroid itu jatuh setelah akhir zaman. Setelah perang akhir zaman, setelah Ya'juj Ma'juj. Itu cuma prediksi di otak gue ya, tiba-tiba kayak tss, gitu masuk, ya udah gue sampaikan aja ke kalian gitu aja. Sebelum Ya'juj Ma'juj berarti Kak? Sebelum Majuj dan Majuj. Sesudah perang dunia ketiga, setelah Ya'juj dan Majuj baru. Ending dari semuanya gitu. Gak tahu. Oke. Tolong bahas tentang keterkaitan Al-Mahdi dengan perang yang akan datang, serta hubungannya antara Seven Prime dan Dark Force. Seven Prime Dan Dark Force. Jadi pertama, keterkaitan Al-Mahdi dengan perang yang akan datang. Terus hubungannya apa sama Seven Prime? Sebenarnya mungkin ada hubungannya mungkin,
Tapi gue butuh penelitian atau mempelajari lebih lanjut lagi. Boleh nggak ini Iya. PR gue nggak apa-apa deh. Tapi balik lagi, gue harap kalian loyalitas. Oke. Lanjut. Setelah Perang Dunia, apa makhluk-makhluk peradaban zaman atau mitologi dulu akan muncul lagi setelahnya? Ya mungkin yang kayak burung dan segala macam. Bakal muncul lagi nggak sih, Kak? Gue rasa sih kalau di dalam lautan mungkin ada muncul ya. Di dalam lautan Hmm. akan ada hewan-hewan bermunculan di situ. Hewan mitologi tersebut atau beda lagi, Kak? Mungkin hewan-hewan yang yang selama ini kita nggak tahu. Oh, Lebih ke kita nggak tahu ya. kenapa? Apakah emang karena Logika. Kultur menghantam. ya Vibrasinya, mengganggu? bunyinya otomatis membangunkan Ya. atau membuat hewan-hewan yang memang langka itu ya terpicu dong untuk waspada, untuk bergerak dari yang harusnya dia berada. Pokoknya di situ. Berarti makhluk-makhluk mitologi itu masih ada ya sampai sekarang? Ya makhluk apa dulu nih? Kayak yang di dalam laut misalnya apa sih? Kalau gue rasa hewan dalam laut ya, tapi kalau hewan di rawa-rawa suka keluar sih emang. Itu kan udah ada di sini kan? Enggak ada apa nuklir pun kayak dia keluar terus kayak di mana-mana ada kayaknya. Kayak di sini. Di depanku juga ada. Yang nonton juga gue rasa iya juga sih. Waduh. Kraken misalnya. Boleh gue jawab, tidak bisa jawab dulu. Oke, siap. Di luar pengetahuan gue nih soalnya. Oke. Lanjut. Apakah malaikat mempunyai sayap mirip seperti burung? Terus tujuan sayapnya untuk apa? Oke, kalau untuk sayap seperti burung gue nggak tahu bentuknya, ya nggak tahu bentuk karena balik lagi kan gue belum buka kitab astral secara detail banget ya. Jadi untuk detailnya gue belum tahu. Tapi kalau ditanya kenapa pasti ada sayap kah? Pasti ada karena kayak mukjizat gitu loh. Sayap itu kayak mukjizat yang atau keberkahan yang Tuhan kasih ke orang-orang yang memang dipilih menjadi panitia. Balik lagi malaikat itu adalah panitia, jangan lupa. Ya. Malaikat itu panitia. Fungsinya Gitu. apa, Kak? Hah? Fungsi sayapnya. Nah untuk itu gue juga belum tahu. Karena kenapa gue bilang dia adalah panitia? Coba lagi kita pikir pakai namanya panitia itu kan mengawasi jalannya sebuah sesuatu lah, mengawasi sesuatu. Ya gak sih? Kalau dia kalau emang dia punya free will dan dia bisa andil, mereka pasti akan melakukan pergerakan banyak hal loh. Ya termasuk hal-hal yang berhubungan dengan korupsi mungkin dia turun tangan gitu. Ya gak sih? Nah tapi kita nggak melihat itu kan. Secara kita ngomong secara fakta aja lah, nggak usah terlalu yang teori-teori lah. Kita ngomongin fakta, nggak ada kan? Nggak ada pergerakan gimana-gimana. Kecuali Tuhan yang instruksi ya, mungkin dia baru gerak. Tapi yang jelas dia panitia. Karena dia panitia, makanya dia bergerak berdasarkan untuk mengawasi jalannya sesuatu kejadian tersebut. Di situ. Jadi kalau kalian berpikir malaikat itu adalah sebuah ras, salah. Tapi panitia atau petugas. Oke. Tapi memang di dalam malaikat itu banyak ras. Bukan malaikat itu adalah ras, tapi di dalam petugas atau malaikat itu atau panitia itu banyak ras-ras di luar dari ras jin aja, tapi ada banyak lah gitu. Iya. Jadi orang-orang terpilih lah ya Kak, dengan ras yang berbeda-beda dan menjadi panitia. Ya. Apakah dia juga mencatat apa yang kita lakukan, tugasnya dia? Ada. Dan satu lagi, malaikat tuh ada yang inti, ada yang bawahan, gitu loh. Nah ini juga dibedah suatu hari nanti kalau gue ada punya banyak waktu. Waktu gue terbatas banget ya. Dan kalau sehat. Pokoknya di situ aja. Yeah. Pokoknya ada inti, ada support di situ. Itu juga harus dibedah. Tunggu gue untuk neliti dulu deh. Oke. Kalau yang Halo itu kan kakak pernah bahas juga ya. Mungkin bisa di-spill dikit tuh. Halo juga salah satu bagian dari ya
orang yang sudah ditugaskan gitu, ditugaskan. Di situ, Tandanya ya. tanda hello. Terus nanya Dita, kalau sayapnya besar kecil tuh ngaruh nggak sih ke perannya dia? Serius sekarang belum tahu Belum sampai tahu ya. situ gitu, jadi nggak berani komentar. Gue cuman cari tahu berdasarkan generalnya dulu nih. Kalau udah dapat inti baru kita nanti ngebongkar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan menurunkan banyak nabi dengan ajaran yang berbeda-beda sehingga terciptanya banyak agama di bumi ini? Kenapa nggak cuma satu ajaran aja? Misalnya hanya agama A aja yang diturunin. Oke, kita ada 2 pertanyaan. Kenapa banyak nabi, kenapa banyak ajaran? Iya. Oke, kita pecah dulu nih. Kalau ditanya banyak nabi, supaya ya Tuhan tuh selalu ingin mengingatkan kita loh, balik ke asal muasalnya penciptaan manusia. Jadi nabi itu diturunkan sebagai pengingat di zaman-zaman tertentu supaya kita nggak lupa nih bahwa kita tuh diciptakan sama Tuhan. Gitu loh. Banyak orang lupa. Jadi kalau tanya kenapa sering diturunkan banyak nabi, karena selalu diingatkan. Kita tuh selalu diingatkan. Kalau nggak tuh kita lupa. Pokoknya di situ. Di zaman yang berbeda-beda. Ya kita logika gini aja lah. Iya. Kita selalu ingat duniawi ketimbang ingat Tuhan. Iya gak sih? Wajar gak sih Tuhan mengirimkan nabinya untuk mengingatkan kita? Justru karena dia sayang maka dikirimin. Kalau dia nggak ngirimin udah lu tinggal hitung-hitungan aja, gak usah diinget. Tau-tau kita dihukum neraka aja udah. Iya gak sih? Iya. Justru karena Tuhan sayang sama kita, makanya dia menurunkan banyak nabi untuk mengingatkan kita, hei jangan lupa loh. Gitu. Oke, ketugasnya manusia itu sendiri. Iya. Terus yang kedua, kenapa ajaran banyak? Kenapa agamanya banyak? Kayak, kenapa agama banyak? Gue sempat kemarin kan meneliti tentang roh ya. Ada bermacam bentuk roh, ada bermacam bentuk darah manusia aja beda. Dari segi apa? Gue jadi gini, gue mau pikir banyak dari sudut pandang yang luas banget ya. Kedengaran gak nyambung tapi gue rasa nyambung. Oke. Roh manusia aja kadang-kadang ada perbedaan. Roh manusia nih, roh manusia ada perbedaan. Darah manusianya ada A, B, O gitu kan. Di sini aja nggak semuanya bisa saling mentransfer. Iya. Di situ kan nggak saling bisa ditransfusi darah itu aja nggak bisa. Terus ada banyak karakter manusia, ada beberapa golongan manusia. Akhirnya di sini gue sadar manusia tuh nggak sama percis rupanya. Di saat nggak sama percis ini berarti kan ada unsur saling melengkapi. Nah untuk saling melengkapi ini pasti kan timbul adanya banyak perbedaan. Tapi pada ujungnya saling melengkapi. Jadi di saat kita berbeda, otomatis yang kita butuhkan pun berbeda. Ngerti nggak? Contoh kayak pernah kadang jelasin. Ada yang orang nggak bisa deket sama Tuhan gara-gara dia nggak bisa dia nggak bisa deket sama Tuhan kalau dia nggak memvisualisasikan di hati dan pikirannya. Jadi dia butuh visualisasi. Ada orang kayak gini kan, berarti kita tahu dia pasti akan dia akan cari Tuhan yang konsepnya berbentuk, nanti kan. Ada orang yang butuh visual, nggak butuh visual, dia akan nyari Tuhan yang nggak kelihatan pun nggak apa-apa. Nggak gitu. apa-apa. Ngerti kan? Ngerti. Ada yang ngerasa kayak gue rasa gue pengen hidup tenang-tenang aja, gue nggak kesini nggak kesitu, yaudahlah gue meditasi aja lah. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak dari roh, darah, karakter, dan pada akhirnya ya sah-sah aja. Sah-sah aja apapun ya. Iya gak sih? Dan kita saling memaksakan ya kita yang salah. Justru satu sama lain itu sebenarnya saling melengkapi. Karena ada ajaran yang di sini ada, di sana nggak ada. Iya benar. Iya gak sih? Di sana nggak ada, tapi di sini ada. Simple. Di situ aja. Yang penting satu, ajaran tersebut ngedeketin kita ke Tuhan. Kalau malah menjauhkan ya itu yang salah. Iya. Berarti konsep satu kepercayaan kayak New World Order tuh salah berarti kan? Itu kan maksain kan? Ini nggak apa-apa ya? Bener banget. Gimana tuh? New World Order itu sesuatu yang memaksakan. Gitu loh. Jadi sesuatu yang memaksakan untuk
menjadi satu kesatuan yang sama itu salah. Justru perbedaan. Balik lagi kan konsep Tuhan. Tuhan sengaja menciptakan saling berbeda ya untuk saling melengkapi. Gitu loh. Tampak aneh gak sih kalau manusia itu ciptakan sama semua? Iya, harus sama gitu kan. Caranya harus Aneh sama, gak sih? harus iya. Ada seni gak di situ? Nggak ada. Gitu. Sedangkan Tuhan pengen kita tuh ada unsur kasih sayangnya karena berbeda. Contoh ada maaf ya, ada si miskin, ada si kaya. Ada momen kayak satu sama lain tuh kayak ada yang membantu, Saling ada yang bantu. dibantu. Hal-hal kayak gini yang Tuhan suka sebenarnya. Walaupun memang ada kelihatan kayak, oh kok ngapa gue dilahirin di orang yang nggak berada segala macam. Balik lagi, bisa aja di saat itu kalian ditugaskan gitu loh. Ditugaskan untuk mengetes orang kaya nih, lupa nggak dia? Bisa aja kan. Kita ngomong ambil pemikiran positifnya, sudut pandang positif nih. Misalkan orang nggak ada itu dilahirkan membuat bertugas misalkan kayak ada orang kaya di sekitarnya dia, tapi dia orang kaya lupa sama tugasnya dia buat ngebantu atau melengkapi satu sama lain gitu loh. Ya pada akhirnya Tuhan sudah melihat tugas si orang kaya itu tidak dijalankan, ya udah tinggal dihakimi. Pokoknya di situ kita ini terkadang itu tanpa kita sadari lahir dengan tugas. Pasti nggak semua orang punya tugas? Harusnya sih pasti tapi kan? balik lagi gue belum mendapatkan informasi lengkap tentang tugas-tugas manusia. Ada banyak spektrum tugas-tugasnya itu. Ada banyak sampai bikin gue pusing. Tapi ini jadi argumen ya, kayak berarti gue nggak apa-apa dong jahat, kan gue emang ditugaskan untuk ngetes orang itu baik apa enggak gitu kan. Bisa aja orang nyeleneh nanya gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Beda ya, ketidakmampuan sama berbuat jahat itu beda. jangan disamakan. Ketidakmampuan itu adalah keadaan. Kejahatan itu ada sebuah niat, sesuatu yang unsur kayak free will. Nah itu beda sama orang yang tidak mampu tadi, beda case. Nah kalau ditanya kenapa gua jahat, ya balik lagi kita mau tenggelam dengan unsur the monster itu apa enggak? Gitu aja. Yang jelas the monster memang membutuhkan energi kejahatan. Nah kalau kalian mau bagian the monster, silakan saling menghujat, silakan berpikir negatif, silakan dendam, silakan punya penyakit, silakan. Tapi ingat, kalian akan tenggelam di dalam the monster itu dan menyatu sama the monster itu. Itu udah hukum pastinya. Gitu loh. Karena balik lagi, di saat kita meninggal, baik itu bunuh diri ataupun punya penyakit hati numpuk banyak banget di sini, ya otomatis hitung-hitungannya kita akan ke the monster lah. Iya. Gitu, ketimbang ke Tuhan gitu loh. Pokoknya di situ. Jadi jangan pikir cuma orang yang meninggal bunuh diri aja yang bakal nggak keterima, tapi orang-orang yang dengan tumpukan banyak penyakit hati, ya kalian bagian dari the monster itu kalau kalian nggak cepet taubat. Gitu aja sih. Tapi kan nggak semua orang nih ya percaya ada yang namanya afterlife. Bisa aja mereka kayak memang sudah terbukti ya ada kehidupan setelah kematian gitu. Menurut Kakak gimana? Yang ini harus kita pahami, ada kehidupan setelah afterlife, ada yang langsung ke situ. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi yang jelas rumit gue jelasin untuk satu konten ini, rumit banget. Gue ngomongnya ini kepala gue udah berat banget ini. Yeah. Yang jelas ada banyak hal yang kita nggak tahu yang pada akhirnya kalau kita salah ya kita ke tempat yang salah. Maka itu gue memilih jadi petugas Tuhan untuk mendapatkan sebuah pintu khusus yang gue pasti itu benar. Makanya gue memilih untuk jadi petugas. Contoh ibaratnya, lo kan ikut ajaran ini, itu udah bener belum? Belum tentu. Gede ikut ajaran itu, udah bener belum tahu? Nggak ada yang tahu. Iya, itu kan semua kan? Belum tahu. Kita kan belum meninggal kan. Nah, gitu. Gue punya balik lagi, gue tipe orang peneliti. Di saat gue meneliti, gue pasti akan cari jalan yang efisien yang paling kemungkinan besar paling benar di antara pemikiran kalian. Coba spill dikit. Jadi petugas Tuhan itu sendiri, ngerti?
Di saat Apa gue syaratnya? ya jalanin dari hal-hal kecil kebaikan itu sendiri. Pokoknya gitu. Karena jaminannya di situ. Kalau kita bertugas otomatis kita punya hak istimewa dong. Hak istimewa kayak imbalan atau bayaran di saat kita sudah bertugas. Nah, kalau terserah kalian boleh ikutan kayak gua gitu. Jadi kalau lo tanya untuk tempat yang paling cara yang paling atau prosedur yang paling aman untuk ke depan gimana Kak? Menjadi petugas Tuhan. Itu paling aman. Karena gue ngincer banget pintu yang nggak ada hitung-hitungan, pintu yang nggak ribet, yang nggak ketemu ABC, nggak penting, gue nggak mau. Gitu. Makanya gue tetap berpikir secara duniawi, tapi gue sambil bertugas. Jadi gue kerja kayak biasa, kayak orang normal, tapi gue bertugas di situ. Dimulai dari hal-hal kecil kehidupan kita sehari-hari lah ya. Nggak cuek sama keluarga, nggak cuek sama orang sekitar, gitu loh. Pokoknya kayak apa yang lo bisa lakuin, nggak harus pakai uang kok. Pakai apa yang bisa lakuin? Ya simple yang kita tahu udah nyeberangin nenek-nenek, simple itu kan. Atau pinjam 100. 100 baru gue mau ngomong itu. Sorry, nggak tahu serius guys, maaf, gue minta maaf. Pokoknya biar kita sama-sama belajar aja, gitu sih. Cara yang cepet cara yang aman buat gue pribadi adalah jadi petugas Tuhan. Mau lo agama apapun itu pasti dijamin di situ. Tapi nggak boleh terlalu pede juga dong, tetap harus rendah hati dong. Bukan masalah pede di sini. Yang penting adalah prosedur yang paling baik yang mana. Gitu loh. Kita kalau ditanya pede kan gue nggak pede, tapi ini yang paling aman. Ngerti gak lo? Ini tuh apa? Coba. Ya petugas Tuhan tadi kan gue bilang. Ini yang paling aman gue bilang. Kalau kita ngikutin ini kita bingung. Itu ngikutin itu kita bingung. Gak usah bingung-bingung. Jadi petugas Tuhan aja udah. Apa yang bisa lakuin berhubungan dengan kebaikan, lakuin aja udah. Nah tapi ini bisa menimbulkan asumsi ya Kak. Kayak kan banyak banget orang yang gak percaya dengan adanya agama dan Tuhan gitu misalnya. Kan dia pasti bisa bilang ya gue penting gue baik aja gitu, ngapain gue harus berdoa gitu kan. Bisa aja kan menimbulkan. Ya balik lagi, di saat lo mau jadi petugas Tuhan tapi lo gak tahu prosedurnya, sama aja. Basic dari lo tahu petugas Tuhan adalah lo punya agama, lo belajar agama dulu. Nah, kan gue pernah bilang sama lo, andai kata di dunia ini gak ada agama, sesat gak semua? Sesat. Tiba muncullah sebuah keyakinan satanik, lo pilih pasti satanik gitu. Ya karena gak ada referensi kan, gak ada basic lah. Nah gitu kan. Jadi kalau lo tanya itu penting banget prosedur malah. Tapi tinggal kita pilih-pilih nih mana yang diikuti mana yang enggak. Gak usah pusing lah. Yang pusing itu kalau lo mau ngusin sesuatu yang lo nggak tahu, lo pusing ya udah. Kalau nggak tahu diemin dulu. Ntar juga pasti kejawab berdasarkan waktu kadang-kadang. Gitu. Kalau gue tipe kalau orang gue bingung dengan ayat itu gue cobain. Kalau gue cobain. Misalkan beneran gue cobain. Contohnya gimana? Kenapa gue bilang Tuhan suka marah? Tuhan sangat menghakimin orang yang memfitnah Tuhan. Itu pernah gue cobain tanpa gue sadari. Memfitnah? Gak sadar gue, gak sadar. Di saat gue lagi deket-deket sama Tuhan tuh gak usah. Gue pernah cerita kan, gitu. Tiba-tiba gue ada masalah. Mungkin gue cerita lebih jelas biar gak bingung. Oke, gue akan cerita lah biar kalian belajar. Gue inget banget gue pulang dari tempat Ayu. Gue habis meeting itu jam 10 11 naik motor ya. Naik motor. Ingat banget lagi itu. Naik motor ya jam 11 naik motor. Pas naik motor nah mungkin gue lagi capek gitu ya. Lagi capek di lampu merah tuh, inget. Di lampu merah 2018 akhirnya. 2018 di lampu merah tiba-tiba otak gue pikir kayak pokoknya Tuhan harus ngasih gue rezeki. Di statement gue ini, ingat ya, ini kesalahan gue yang bisa kalian pelajari gitu. Pinjam 100. Pinjam 1 juta berarti boleh gak nih? Nah pas di lampu, jadi pas gue pulang itu ingat banget jam 10. Dan ya gue sebenarnya fine aja gitu, fine aja. Nah bahkan gue suka habis syuting dari TV itu kan jam 5. Kok syuting? Dulu jam, sebenarnya gini, jam 10 itu nggak malam buat gue. Oh iya. Dan gue nggak capek, orangnya kan nggak capean, gue bener-bener kayak aktif banget itu.
jam 5, karena jam dari dulu aja gue pulang jam 5 subuh gitu aja naik motor habis syuting di TV kan kadang-kadang selesai jam segitu. Gue fine aja. Kadang tidur di jalan gue pernah gue rasain. Tuh gue tidur pasti tapi sambil berkendara motor gitu loh. Itu pernah. Jadi tapi nggak ada apa-apa. Aman banget. Kalau dibilang ngantuk kan jam 5 subuh kan. Ketemu jam 10. Nah pas di lampu merah itu otak gue berpikir yang aneh-aneh. Pokoknya Tuhan harus memberikan gue rezeki karena gue sudah mengikuti perintahnya dia di tahun 2014-16 kalau salah. Pokoknya Tuhan harus memberikan gue rezeki. Dengan PD-nya gue bilang. Karena gue udah ngikutin dia dong. Pokoknya harus. Oke. Di lampu merah tuh. Oke, pas di lampu merah lampu hijau nyala, gue jalan dong. 17 atau 18 menit gue lupa, 17 atau 18 menit setelah gue jalan, gue nabrak aki-aki di jalanan. Jadi aki-aki itu udah di tengah jalan menyeberang ceritanya. Kan 2 ruas gitu kan. 2 ruas jalan gitu. Nah, dia di tengah-tengah, tapi masih gue tabrak aja. Jadi gue ingat banget stang kanan gue nabrak pinggang aki-aki itu. Pum gitu kan. Dan dia lagi, jadi motor gue dari sini, nah kakek itu ngadepin situ, jadi gue ngantem pinggangnya dia, stang motor gue ngantem. Nah pas itu gue mau jatuh dong, gue inget jangan takut, gue tetap stabil. Akhirnya gue nggak jatuh, gue ke pinggir. Dan gue nggak mau lihat aki-aki itu dulu. Kenapa? Gue harus mempertahankan iman gue. Gue pokoknya tenang. Kalau pas gue udah yakin, baru lihat. Aki-aki itu tadinya kayak tiduran, terus tiba-tiba bangun. Pas gue pas banget, pas dia tadi tiduran. Jadi kan ada momen dia kayak sakit segala macam gitu kan. Tiduran, tau dia bangun, dia nyamperin gue. Dek kok ditabrak kan kakek udah di depan kan, udah di tengah kata dia gitu kan. Baik banget ya dia. Ya, pokoknya kok ditabrak kata dia gitu. Maaf pak, gue bilang alasannya juga, sorry ya gue alasan satu, gue agak ngantuk, gue nggak mungkin sengaja nabrak kan alasannya. Ya gue bilang aja gue ngantuk pak segala macem. Dan gue ingat banget itu di pasar, dan gue nggak ada yang ngerumunin, gak ada yang ngerumunin gue. Ya gue juga bingung tuh. Harusnya kan rame, pasti warga rame dong. Nabrak gitu kan, deket-deket pinggiran pasar kok gitu loh. Terus pas itu gue tanya kan, bapak mau ke rumah sakit gak? Gue bilang gitu kan. Dia gak ini ya kan, sakit memarah gitu atau apa takutnya ya. Akhirnya dia kan posisinya kita depanan lo aki-aki deh. Iya kan contoh gue nih. Akhirnya gue geser dong. Kan gue bingung dalam hati. Gue nabrak lo kenceng lo Ki, kok gitu. Gak apa-apa gitu. Lo kok gak apa-apa, harusnya lo tewas gitu dengan badan lo yang kurus itu gitu loh. Gue nabrak lo gak sengaja. Jadi kayak harusnya lo tuh ya tepar gitu, gak mungkin bangun gitu. Akhirnya gue liatin dong, gue geser badannya dia ke kanan supaya gue lihat bekas tabrakan gue. Gitu. Pas gue lihat tabrakan gue gitu, pas gue kelilingin dia kan, ya bajunya robeknya parah. Tapi badannya nggak luka-luka, lecet doang. Tapi harusnya kan patah berdarah. Orang gue nabrak, sampai dia ini kok ngikut gue, ngerti gak? Mental harusnya tuh kan dia agak kena aspal segala macam kan harusnya luka, dia nggak apa-apa. Nah terus ya gue lihat kan kondisinya cuman kayak baret doang, tapi dia nggak berdarah. Gue liatin gitu kan, gue takut juga kan saat itu, gue cek kondisi, khawatir juga. Nah pas itu cuman memang ada bapak-bapak sih datang nyamperin gue untuk ya nih mas nih ngebut nih. Ya gue akuin gue ngebut sih gitu. Kan malam-malam gue ngejar waktu kan, gue ngebut. Itu abis itu gue bilang, gue tegasin ke bapak itu, ya saya ngantuk pak gitu, tapi saya mau tanggung jawab. Tapi bapak itu pergi aja udah. Terus gue berusaha sama si aki-aki ini kan. Ini aki-aki ini pas itu gue tanya sekali lagi, bapak mau ke rumah sakit gak saya anterin gitu loh. Dia bilang nggak usah lah dek, pijit aja kata dia gitu. Yakin pijit? Ya nggak apa-apa kata dia gitu. Saya tanya sekali lagi nih pak, mau ke rumah sakit gak? Nggak usah, maunya 1 juta pijit aja. Terus habis itu udah 100 gue kasih aja uangnya di dompet gue, nggak tahu. Ini gue kasih ke dia udah gitu untuk berobat gitu. Terus yang terakhir gue tanya sekali lagi, bapak mau ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa, pokoknya lebih hati-hati lagi bawa motor kata dia. Udah tuh
Pas gue pulang, gue nangis. Why gue nangis? Gue bingung. Kok gue ada masalah? Nampak aneh sih pernyataan gue, karena gue jarang dapat masalah. Gimana sih? Lu udah lama kayak berapa tahun gitu nggak ada masalah yang gimana-gimana. Tahu-tahu ada masalah. Aneh, kayak lu kayak aneh gitu loh, kayak ada apa ya gitu. Langsung Nanti refleksi diri gak sih? Aduh, Iya. gue salah ngapain ya tadi ya gitu kan. iya, karena gue nggak ada masalah. Gimana sih gue? Intinya gini ya. Lo bayangin lo jadi gue nih, jarang dapat masalah, tiba-tiba ada masalah. Kaget, lu bisa menilai ada yang nggak bener nih pasti nih. Gitu loh. Pokoknya di situ gue berani ya, atas nama diri gue berani. Emang gue saat itu aman hidup, gue aman banget gitu kan. Tahu-tahu ada masalah tuh gue kaget. Gitu. Gue introspeksi diri di jalan, gue salah apa ya? Pasti Tuhan marah sama gue nih. Gue ngomong apa ya? Gue mikir, gue tadi ke rumah Ayu segala macam bla 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 bla. Gue nggak bener-bener kayak gak ngelakuin tindakan yang apapun gitu. Pas gue mikir-mikir ulang, pas udah deket rumah, oh ya gue kayaknya gue tadi ada salah ngomong deh, gue bilang di lampu merah tadi. Gue pikir, gue pikir-pikir lagi, ya gue ada salah ngomong. Omongan gue baru cuma niat, padahal itu udah dihitung. Baru niat lo guys. Itu di dalam hati gue, ingat waktu itu di dalam hati gue. Terus gue ingat, oh ya gue udah fitnah Tuhan ya. Dan maksa lagi. Gue maksa. Gue udah fitnah Tuhan seolah-olah tahun 2014-15, gue lupa tahunnya tepatnya. Seolah-olah itu gue yang memutuskan. Padahal kalau gue pikir-pikir dulu, kayaknya yang memutuskan itu gue, bukan Tuhan, ngerti ya? Karena gue berani frontal untuk menghadapi keluarga gue untuk ngambil keputusan, gitu loh. Dengan secara kayak ya ada debat gitu kan. Jadi gue ngerasa itu keputusan gue rupanya. Tapi gue fitnah seolah-olah keputusan Tuhan. Ngerti gak? Gitu. Iya. Seolah itu Tuhan yang memutuskan, padahal itu bukan Tuhan, itu kemauan gue. Gitu loh. Akhirnya gue sadar, akhirnya gue minta maaf segala macem, introspeksi diri, kayak gue nyesel lah. Di situ gue akhirnya takut yang namanya fitnah Tuhan atau ngomong macem-macem kayak berhubungan dengan gara-gara Tuhan. Udah takut gue, udah gak berani lagi. Karena hubungan gue kan deket. Jadi kayak gampang. Lo itu jadi gampang jadi bahan perhatian, ngerti gak? Iya. Jadi kayak lo diperhatiin banget. Jadi gue udah mulai ngejaga itu. Gitu. Habis itu udah minta maaf, udah nyesel, udah tuh besok tuh dapet rezeki. Udah. Aman-aman aja jadi. Aman, hidup gue aman-aman aja. Gitu. Iya. Banyak hal sih kayak ya hal kecil-kecil tuh gue pelajari gitu loh. Benar. Pokoknya di situ. Jadi berarti kayak harus lebih sensitif dengan hal-hal kecil, mungkin itu sebenarnya adalah ingatan mungkin atau ditegur. Gue tuh sering banget bermain sama berhubung sama Tuhanku berdasarkan tanda-tanda. Iya, sama banget lagi. Gitu. Peka gue sama Tuhan gue gitu loh. Gitu aja. Tapi kalau untuk orang-orang yang takut sama masa depan dan nggak move on dari masa lalu sih nggak akan deket sama Tuhan sih, setahu gue gitu loh. Yeah. Kenapa? Gue nyindir semua orang aja. Yang belum bisa move on, tolong move on ya guys. Pokoknya iya, orang-orang yang belum move on dari masa lalu dan takut sama atau khawatir sama masa depan nggak akan pernah bisa deket sama Tuhan. Gitu. Dan kalian nggak bakal dapet kode-kode itu. Orang yang bener-bener deket sama Tuhan baru dapet kode-kode itu. Pokoknya di situ. Jadi ya hal-hal kecil kayak gini gue belajar gitu. Gue tuh orang kayak gitu. Kenapa sih ada ayat ini terus gue cobain? Itulah gue. Iya, sama-sama. Tapi kayak kemarin kejadiannya kan kita setim habis kayak agak hampir kecelakaan gitu kan. Terus aku langsung kayak, duh apa gue salah apa ya? Langsung salah apa ya gue juga ngobrol sama Kak Adam, Kak SG salah apa ya gitu. Oh ternyata enggak kan? Enggak. Gue udah hitung-hitung kayak enggak. Bukan. Cuman memang agak ada masalah sama satu orang dari mobil itu. Iya. Gitu. Tapi jadi super introspeksi banget, salah apa ya gitu. Salah apa? Kan tadi baik-baik aja gitu. Tadi ngapain gitu. Jadi semenjak itu kita banyak belajar kayak. Iya. Gitu. Pokoknya di situ. Pokoknya kalian kalau ada masalah-masalah tuh santai. Takutnya kalian nggak bisa membedakan mana yang masalah, mana yang ujian. Di situ. Contoh gue inget yuk waktu itu. Ini jadi pelajaran kalian semua lah ya, bahwa santai aja. Yang gitu. mana nih? Jadi ada sebuah momen, gue inget banget, gue tuh lagi kerja sebenarnya di pabrik, itu jam 1. Gue udah janji telepon klien gue jam 1. Telepon klien gue jam 1, gue telepon, tapi sambil gue kerja. Tapi gue rasa kerjaan itu
nggak ada kerjaan, jadi kayak bener-bener kayak Lagi yang nyantai. semua staff itu emang lagi santai gitu kan. Dan gue juga sudah menugaskan bawahan gue untuk handle dulu sebentar, gue bilang gitu kan. Berarti Handle semua sebentar. aman. Gue sudah melihat situasi dengan amat baik sebagai kepala gudang gitu kan. Gue lihat ini aman. Oke. Jadi gue bisa tinggal ya ke kantor lah, gue ke kantor. Jadi gue nggak ke lapangan gitu kan. Terus Nah pas itu tuh tiba-tiba jam 1 itu gue lagi telepon klien gue, tiba-tiba bawahan gue ngubungin, Pak sibuk gak? Berarti kan ada sesuatu dong. Iya. Tiba-tiba bos gue nyamperin, Dan nanti ke kantor saya ya. Jadi dalam 1 jam itu yang sama. Terus tiba-tiba lu nelfon gue, Kak ada proyek nih Kak di Jangan tuh apa ya? di kementerian gue bilang gitu kan. Jadi jam 1 sama. Yang kadang harus survei masker. Oh iya, ingat. Nah, terus. itu di jam yang sama. terus. Ya otomatis manusiawi gue kaget dong, gue kan kok tiba-tiba banyak kerjaan begini, gue bilang gitu kan. Tenang, ingat bisa aja nih ujian. Tenang. Terus gue tenang aja. Karena kalau berpikir pakai logika ya, ini nggak mungkin nggak pegang semua, karena semuanya butuh badan gue gitu untuk sana sini kan. Tapi gue tenang, coba tenang, mungkin ini ujian Tuhan. Oke. Yang penting gue lewatin dulu nih. Gue lewatin, jadi pelan-pelan gue hadapin satu-satu. Ternyata aman-aman aja di saat gue tenang. Iya. Ini bisa gue amanin, ini bisa gue amanin, ini bisa gue amanin. Terakhir gue ke pabrik masker yang kita tuju kan. Gue kesana semua gue biarin. Pas jam 5 aman semua ya. Terus coba aja gue gagal untuk menilai suatu ujian, atau gue langsung kesel, langsung marah, atau mungkin langsung emosi gitu kan, pusing atau stres gitu. Mungkin gak akan selesai nih di jam 5 semuanya ini. gak ada yang selesai mungkin. Nah jam 5 terus yang bikin gue kaget lagi, gue merasa gue bangga gitu. Bangga nih gue bisa menyelesaikan ujian Tuhan gitu. Bangga nih gue nih. Jam 7-nya tiba-tiba bos gue telepon, udah ditransfer ya bonus. Kok gak dibagi waktu itu? Kan lo gak bilang pinjam cepet. Oh iya, harusnya gue bilang ya. Nah pokoknya di situ gue ngerasa kayak gue senang pada akhirnya tuh hidup tuh gue sekarang menilai sesuatu kayak tugas Tuhan aja udah. Ngurus keluarga tugas, apa tugas gitu. Dan banyak orang nih juga salah nih. Ya kalian juga belajar dari kesalahan gue nih. Gue pikir itu tuh rezeki itu adanya di luar. Rezeki itu ada di luar, dan kita harus mencari rezeki itu di luar sana tanpa memperdulikan orang rumah. Tapi yang pada akhirnya gue mendapatkan kehancuran dan nilai zong di situ. Setelah gue amati dengan baik, sebenarnya kita nggak harus capek-capek banget sih sebenarnya. Karena rezeki terbaik itu adalah di saat kalian ngurusin keluarga sih. Urusin orang tua, urusin pasangan, urusin keluarga. Pokoknya siapapun kalian, memang tanggung jawab kalian kerjain. Justru rezeki itu akan datang. Iya. Bahkan kalian buat sedikit sesuatu itu aja, itu kan jadi uang. Gue sadar, gue enggak. Oh iya juga, karena pemilik dari rezeki itu adalah Tuhan, bukan kita. Nah dulu pemahaman gue adalah, di saat manusia usaha, ujung dari manusia itu adalah gue penentunya, berhasil atau enggaknya, dapat uang atau enggaknya itu penentunya adalah gue. Gue pikir gitu dulu, salah. Tapi akhirnya gue sadar, penentu dari ujung dari usaha manusia adalah penentunya adalah Tuhan. Tuhan mau kasih apa enggak? Balik lagi ke sana ya kan? Nah, di situ. Jadi ya simple, di saat kalian ngurusin keluarga, buat orang bahagia, buat orang seneng, itu rezeki itu akan datang kok. Datang gitu dengan sendirinya. Makanya jangan ambisi. Di dunia ini banyak sistem yang lu nggak sadar. Sistem prosedur Tuhan yang lu harus pintar-pintar ngamatin. Gitu kalau dari gue. Oke. Jadi curhat gue. Tapi pasti gue yakin ada yang mungkin mikirnya gini, tapi banyak tuh orang yang gak perlu berpihak ke Tuhan, tapi dia malah lebih kaya, lebih banyak duitnya. Pasti banyak dong yang berpendapat kayak gitu. Iya, nah, itu kaya gimana? Dari uang, tapi balik lagi dijamin Tuhan enggak? Kan gue bilangin, jaminan Tuhan itu bukan menyentuh dari cuman lu punya uang aja. Iya. Uang suatu hari bisa kebakar, terus lu bisa lewat, udah selesai. Yang namanya jaminan Tuhan itu semua aspek. Ketenangan misalnya. Ketenangan, kekosongan hati, terus ya pokoknya semua aspek sih. Gue bingung jelasinnya, semua aspek. Ngerti.
aman gitu, kayak hidup lu aman-aman aja, kayak ya udah, nggak ada yang perlu lo kayak khawatirin gitu loh. Itu yang gua rasain. Ya, berarti nggak semuanya tentang uang ya. Ya sekarang gini, Gimana, orang Pak? yang punya uang aja Bunuh diri. bunuh diri kan, gitu aja gitu. Jadi ya orang yang banyak uang juga banyak masalah. Jadi sebenarnya Sama aja jaminan sih. Tuhan itu bukan karena uang, tapi semua aspek hidup lo dijamin. Itu yang gua tahu. Bahkan soal masalah pun juga sama sih. Jadi gua aman-aman aja. Mungkin di saat orang luar mau bikin masalah, gue cuek aja. Yang penting kan kita aman-aman aja di situ. Kalau orang misalkan kayak ada iri dengki sama kita mah, ya biar mereka itu jadi penyakit hati mereka aja, kita mah cuek aja gitu. Gak usah ambil pusing gitu. Dan jangan berhenti untuk melangkah juga karena orang-orang iri kan, Kak. Ya iya, jadi tetap berjalan aja, cuekin aja. Kalau gue sih bodo amat sih sekarang, kayak di fase kayak bodo amat. Coba kalau benar-benar. kalian menilai ya, kalau kalian coba berpikir lagi nih, lo di saat di umur sekarang, di saat kalian flashback, coba pikirin masalah mana sih yang nggak pernah selesai? Pasti selesai. Pasti Iya nggak sih? selesai aja kan. Bahkan gue sampai di umur gue yang sekarang gitu, yang umur 30-an ini, gue ngerasa kayak bodoh banget ya gue nangis ya, bodoh banget gue sedih. Terus semua masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Iya. Iya gak sih? Tapi kan itu proses pembelajaran juga. Iya, tapi maka itu kalian di saat kalian masih muda, ya santai lah. Santai, yang penting kalian udah tahu hidup seperti ini jangan nambah masalah aja. Jangan nambah masalah, jangan sering buat masalah, udah. Di situ poinnya. Itu sih. Jadi setiapnya namanya masalah itu pasti selesai berdasarkan waktunya yang sudah yang sudah pasti akan selesai aja sih. Jadi nggak usah dipusingin lah. Jadi gimana, mumpung masih muda, salah sebanyak-banyaknya biar belajar sebanyak-banyaknya juga gitu. Bikin kesalahan tuh Pak, jangan disengaja. Ya. Ya maksudnya belajar mencoba banyak hal, untuk belajar banyak hal kan pasti salah juga. Belajar boleh banyak hal, tapi kalau bikin kesalahan ya jangan disengaja juga. Kalau kesalahan YOLO ya. Kalau bikin kesalahan ya udah, tapi kita harus belajar memaknainya dengan benar. Ya. Banyak orang yang bunuh diri itu kan gara-gara nggak memaknai masalah dengan benar kan, gitu loh. Ingat, kita manusia, bukan Adam, bukan Ayu, kita manusia. Jadi balik ke basic. Di saat lu sadar lu manusia, lu tahu pasti apa yang harus lakuin. Gitu sih kalau dari gue. Oke. Jadi ceramah gue. Ya udah, kalau gitu pertanyaan udah 10 dan kita sudahin aja Q&A kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau nanya-nanya, bisa di kolom komentar. Okay. Jadi kita bikin di konten selanjutnya. Bye. Thank you Kak. Thank you semua. Dadah. Pinjam 100.